Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Grace Lasibuan, NIM 210401179 dari akuntansi 2.1 dengan MK pengantar ilmu teknologi kemaritiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang green economy dan blue economy. Sebelum itu, pendahuluannya, Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia dengan 17.480 pulau, wilayah perairan laut 5,8 juta kilometer, 3,1 juta kilometer laut teritorial, dan 2,7 juta kilometer laut ZEE. Panjang garis pantai sebesar 4.000 kilometer. Indonesia sebagai negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan hasil bumi maupun yang tidak terbarukan hasil tambang dan mineral, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Penduduk yang besar dengan daya beli yang terus meningkat adalah pasar potensial. Sementara itu jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumber daya manusia SDM yang terus membaik adalah potensi daya saing yang luar biasa. Keempat, lokasi geografisnya juga sangat strategis, memiliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia karena Indonesia melewati oleh salah satu Sea Lane of Communication atau SLOC, yaitu Selat Malaka. Yang kelima, Indonesia memiliki akses langsung kepada 6 wilayah LME atau Large Marine Ecosystem yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Selanjutnya ada Green Economy. Ekonomi hijau ialah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ini menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Selanjutnya ada tujuan Green Economy. Yang pertama ada memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsep Green Economy dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. Yang kedua, meningkatkan investasi hijau, meningkatkan kualitas dan kuantitas lapangan, pekerjaan pada sektor hijau, peningkatan pangsa sektor hijau, penurunan energi atau sumber daya yang digunakan dalam setiap produk, penurunan energi dan penurunan CO2 dan tingkat polusi, penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah. Selanjutnya, manfaat Green Economy. Yang pertama, menjaga alam ataupun lingkungan dan mencegah pertumbuhan polusi dari berbagai aspek, mengembalikan kesejahteraan, perencanaan pembangunan kelanjutan ekonomi hijau, dan memberantas kemiskinan. Yang terakhir, konsumsi dan produksi berkelanjutan. Selanjutnya ada Blue Economy. Blue Economy merupakan pengkayaan dari Green Economy dengan semboyan Blue Sky, Blue Ocean, ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru. Gunter Pauli menyebutkan Blue Economy sebagai Green 2.0 atau Green Economy yang disempurnakan. Sementara itu, UNEP atau United National Environmental Program tidak mengenal Blue Economy. UNEP pernah menerbitkan laporan khusus berjudul Green Economy in a Blue World, yaitu prinsip-prinsip Green Economy yang diterapkan pada sektor kelautan. Konsep Blue Economy. Konsep Blue Economy mencontohkan alam, bekerja sesuai dengan apa yang disediakan alam dengan efisien, tidak mengurangi tapi justru memperkaya alam, atau shifting from scarcity to abundance. Cara kerja ekosistem dijadikan model Blue Economy, yaitu seperti air mengalir dari gunung membawa nutriten dan energi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seluruh komponen ekosistem. Limbah dari suatu menjadi makanan yang bagi yang lain. Limbah dari suatu proses menjadi bahan baku atau sumber energi bagi yang lain. Hanya dengan gravitasi energi didistribusikan secara efisien dan merata tanpa ekstraksi energi eksternal. Tujuannya yaitu efisien alam, nol limbah, tidak meningkatkan apapun yang disia-siakan limbah untuk satu adalah makanan yang lain. Limbah dari satu proses adalah sumber energi yang lain. Eksklusif sosial, swasembada untuk semua kestrataan sosial, lebih banyak pekerjaan, lebih banyak kesempatan bagi orang miskin. Sistem siklus produksi, generasi tanpa akhir untuk generasi, menyimbangkan produksi dan konsumsi, inovasi dan adaptasi, prinsip-prinsip hukum fisika dan adaptasi alami yang berkelanjutan. Baik, ini perbandingan blue dengan green economy.
Kompetennya, what is rich? Dream of the green economy, ada expensive, subjected, support by taxes. Selanjutnya, dream of the blue economic, ada inovatif, kompetitif, great jobs. Di sini kita bisa baca hingga akhir. Selanjutnya ada, baik itu saja yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.